Pagi, sesi dialog interaktif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Seperti biasa di dialog interaktif Kopi Pagi kami hadirkan beberapa narasumber untuk berbincang terkait dengan topik kita. Dan kali ini pendengar, dialog interaktif edisi Jumat 20 September 2024 kami hadirkan dengan topik Sumeneb Job Fair, buka ribuan lowongan kerja untuk mengatasi pengangguran. Memang sejauh ini kasus angka pengangguran sejauh ini masih relatif tinggi dan ini tentu menjadi pekerjaan rumah terutama bagi pemerintah daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Sumeneb. Sehingga kemarin pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar job fair atau bursa kerja dengan membuka 8.431 lowongan kerja ya, dengan menggandeng 33 perusahaan pemberi kerja. Nah, sejauh ini bagaimana sebenarnya kondisi angka pengangguran khususnya di Kabupaten Sumeneb? Untuk itu pendengar, di dialog interaktif kami undang Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumeneb, ada Pak Joko Santoso. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau kabar kondisi pengangguran seperti apa kalau di Kabupaten Sumeneb Pak? Iya baik. Oke. Jadi untuk angka pengangguran di Sumeneb ya sebenarnya kalau secara umum di Jawa Timur itu Sumeneb termasuk yang paling rendah ya angka penganggurannya. Cuman Paling rendah begitu. meskipun rendah itu tetap perlu kita tangani bersama. Jadi angka pengangguran kalau kita lihat dari 2021 itu 2,31% ya. Kemudian turun di 2022 menjadi 1,36%. Kemudian di 2023 data terakhir yang kami punya karena untuk 2024 belum publish itu 1,71. 1,71. Berarti ada kenaikan sedikit, penambahan ya, gitu kalau ya? dari 2022 Oke. itu naik sekitar 0, sekian persen lah ya. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya, tetapi itu kalau se-Jawa Timur kita termasuk yang paling bagus angka pengangguran kita gitu. Oke. Padahal dengan perbandingannya kan dengan jumlah penduduk juga apa? Iya. Jadi untuk angkatan kerja ini persentase angkatan kerja itu adalah terhadap angkatan kerja. Oke. Ya, angkatan kerja itu kan penduduk 15 tahun ke atas ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat karakteristiknya, jadi di Sumeneb ini pengangguran itu kalau dari sisi jenis kelamin itu kebanyakan adalah laki-laki. Laki-laki justru begitu ya? Yang menganggur itu laki-laki. Kenapa laki-laki? Mungkin kalau perempuan itu kan pada saat dia sudah sebagai pengurus rumah tangga itu sudah tidak tercakup sebagai pengangguran untuk perempuan. Oke. Jadi, untuk laki-lakinya yang sebagian besarnya. Kemudian untuk dari tingkat pendidikan kita lihat itu sebagian besarnya itu adalah SLTA, jadi SMA dan SMK. Nah ini mungkin mereka yang lulus itu belum mendapatkan pekerjaan dan tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Nah di situ akhirnya mereka masuk dalam kategori pengangguran seperti itu. Penduduk kalau dikatakan menganggur seperti apa? Ada kriteria tertentu Pak? Oke, iya. Jadi kalau dari pengukuran yang kami lakukan, saya ngomong orang bekerja dulu ya. Orang bekerja itu sebenarnya mereka yang melakukan kegiatan yang tujuannya adalah memperoleh penghasilan atau membantu memperoleh penghasilan, itu minimal 1 jam selama seminggu. Itu sudah tidak dianggap penganggur. Jadi selama seminggu itu mereka bekerja 1 jam. 1 jam. Itu kalau misalnya sehari bantu orang tuanya jaga toko setengah jam, besoknya setengah jam lagi, itu aja sudah tidak dikatakan menganggur. Seperti itu. Artinya tidak selamanya harus bekerja
pada lembaga atau perusahaan tertentu, misalnya Iya, bekerja secara betul. mandiri ini masih dikatakan tidak menganggur, sudah begitu ya? Iya. Oke. Jadi mereka-mereka yang bekerja itu Hmm. tidak harus bekerja di sektor formal, Oke. sehingga bekerja di sektor informal pun membantu ya, seperti petani, Ah, ah, anaknya membantu ke ah, ah, sawah, ah, ah. terus kayak anaknya membantu mengirim makanan ke sawah, itu kan semuanya membantu, istilahnya Hmm. membantu untuk mendapatkan penghasilan, itu Oke. dikategorikan tidak menganggur gitu. Oke. Dari 3 tahun terakhir sebenarnya sudah ada penurunan lah yang cukup Betul. signifikan dari 2,31 di 2021, sekarang Menjadi 1,71. ya ke Ya, 7,1 walaupun sempat ada kenaikan sedikit. ya, Ini ya. apa yang memacu, anggaplah menjadi faktor menyebabkan kondisi pengangguran di Kabupaten Sumeneb ada penurunan, Pak? Ya, jadi tentunya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti contohnya yang kemarin sudah Oke. digelar oleh pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerjaan yang Mm, langsung dibuka oleh Pak Bupati mm, dengan tema semangat berkarir menuju Indonesia Emas kemarin itu di Job Fair 2024, ah, itu tentu akan berpengaruh signifikan pada saat di sana terbuka lapangan kerja, sekian ribu lapangan kerja. Oke. Kalau itu bisa menampung dari masyarakat Sumeneb yang masuk ke sana semua, otomatis itu akan menurunkan tingkat pengangguran kita seperti Tingkat itu. pengangguran. Oke. Kalau rata-rata kalau masyarakat Sumeneb yang tidak menganggur, anggaplah statusnya sudah pekerja, ini terserap ke sektor apa pada umumnya, Mbak? Kalau sebagian besarnya itu ada di sektor pertanian. Pertanian Ya, begitu ya. masih di sektor pertanian itu memang apa yang masih dominan ya, menyerap Ah, tenaga kerja di sana gitu. Tapi dari sektor perdagangan dan industri juga ada gitu. oke, oke. Karena daerah agraris juga menjadi penentu begitu ya. Betul, Oke. betul. Tapi ada kecenderungan misalnya kalau warga Kabupaten Sumeneb mungkin tidak secara umum sih, ada sebagian yang kalau tidak menjadi aparatur sipil negara atau bekerja di sektor perkantoran terkadang dinilai kurang apa ya, bahkan bisa dikatakan masih pengangguran begitu. Ya itu sebenarnya hanya image dan pemahaman saja. Padahal kesempatan untuk masuk ke sana itu kan sangat-sangat terbatas sekali ya. Mm-mm. Jadi kalau dari jumlah angkatan kerja kita di tahun 2023 itu sekitar 730.000 angkatan kerja kita, Mm-mm. sementara yang menganggur itu hanya sekitar 12.000 ya, 1,71%, itu kan sekitar 12 ribuan. 12 ribuan. Itu sebenarnya penyerapan tenaga kerjanya sudah luar biasa. Jadi mungkin kalau yang di sektor formal itu hanya sebagian kecil aja, cuman terus terang kalau data realnya kami belum menghitung secara detail. Jadi yang di pemerintahan berapa, kemudian di perbankan berapa, di sektor formal yang lainnya berapa, itu belum kita hitung secara detail ya. Tapi yang jelas sebagian besarnya itu di sektor pertanian gitu untuk pengangguran. Untuk orang yang bekerja. Orang yang bekerja. Oke. Ya, Kalau peluang kerja atau lapangan kerja tersendiri di Kabupaten Sumeneb ini seperti apa, Pak, sebenarnya? Sudah terpotret sebenarnya juga? kalau menurut Dinas Ketenagakerjaan ya, lowongan di Sumeneb ini juga cukup besar. Kalau di tahun 2023 kemarin itu terdata ada sekitar 3.400-an lah, 3.400 lowongan gitu. Cuman pemenuhannya juga tidak semuanya terpenuhi dari segitu itu. Jadi kalau menurut Dinas Tenaga Kerja yang data saya dapatkan itu dari lowongan kerja segitu itu ada 1.300-an yang terpenuhi. Oke. Gitu. Oke. Kalau angka pengangguran yang rata-rata masih lulusan SMA, kebanyakan ini karena faktor apa? Karena memang skillnya masih kurang atau memang justru faktor lain sehingga mereka masih belum bisa tertampung di anggaplah mampu mengisi peluang-peluang kerja begitu, Pak? Iya. Jadi gini, kami itu melakukan pengukuran itu kan di bulan Agustus ya, di bulan Agustus. Nah, sementara anak-anak yang lulus SMA itu di bulan Agustus itu banyak yang belum
mulai kuliah. Oke. Jadi betul, jadi lulusan SMA gitu, mulai kuliahnya biasanya di September, September, itu oke. baru mulai kuliah. Nah, Heeh. sementara mereka pada saat kita data, kita ukur di bulan Agustus itu, mereka juga tidak membantu untuk bekerja, Heeh, sehingga heeh. mereka akan masuk di dalam kategori pengangguran, seperti Oke. itu. Oke. Kalau di tahun berikutnya juga begitu kalau di 2024 Iya, begitu, Pak? betul. Oke, Mungkin sehingga polanya hampir sama setiap tahun itu ya, karena kan hmm, di bulan-bulan Agustus itu kan memang untuk anak-anak yang sekolah lulusan SMA itu kan baru lulus gitu kan, baru hmm, lulus. Kemudian kalau mereka yang sudah langsung bekerja ya otomatis langsung berserap sebagai orang yang bekerja. Tetapi untuk mereka yang tidak melanjutkan kuliah dan tidak bekerja atau melanjutkan kuliah tapi belum mulai berkuliah itu hmm. masih masuk ke dalam pengangguran, sehingga fluktuasi angka pengangguran ini ya setiap tahunnya mungkin bisa bisa bervariasi, Mhm. tidak mesti pada saat kita kemarin itu angkanya sekian nanti pasti selalu turun kayak gitu, tergantung penanganan barangkali Pernah. penanganan. Oke. Tapi dengan adanya job fair yang rutin di Mhm. bulan-bulan tertentu, mungkin job fair ini kalau bisa dibuka di pasca kelulusan, jadi apa ya istilahnya ya fresh graduate-nya bisa ketangkep semua di situ. Heeh. Mungkin pada saat kami mengukur di bulan Agustus nanti bisa lebih turun lagi, Lebih. lebih rendah lagi akan seperti itu. Oke. Apalagi kan ada kecenderungan kalau masyarakat Sumeneb khususnya kadang berpikir sambil kuliah sambil bekerja begitu. Betul, Oke. iya. Di Pak, luar yang heeh, heeh. gini, konsep juga yang perlu saya sampaikan bahwa banyak masyarakat Sumeneb itu yang bekerja ke luar wilayah ya. Jadi Mhm. ada yang lulus SMA ikut keluarganya ke Jakarta semua itu. Nah, yang seperti itu konsep kita pada saat mereka sudah berniat menetap di Jakarta meskipun setiap tahun pulang Mhm. atau setiap 6 bulan sekali pulang itu kita anggap mereka sebagai penduduk di tempatnya sana sehingga tidak akan kehitung secara konsep BPS gitu, Oke. tidak akan kehitung di Sumeneb gitu Oke. kalau dia mereka berniat menetap di sana seperti itu. Siap, siap. Eh, Program yang dicanangkan pemerintah kan sejauh ini selain job fair juga pemerintah banyak mencanangkan beberapa kegiatan yang sifatnya pemberdayaan dan pelatihan. Bahkan wirausaha muda dan wirausaha santri ini cukup berdampak nggak Pak signifikan terhadap dalam meminimalisir Penurunan. angka Iya, pengangguran begitu? iya. Tentu itu sangat berdampak ya. Jadi kalau kita lihat angka di Sumeneb itu kenapa paling rendah juga? Itu ya mungkin salah satunya dari program-program diklat-diklat Oke. keterampilan yang Heeh. mereka lulus SMA mungkin belum punya keahlian, begitu Mhm. ikut kursus diklat akhirnya punya dan langsung bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Saya kira semua program pemerintah itu pasti ada apa istilahnya pengaruhnya lah Pengaruhnya terhadap begitu. Oke. terhadap penurunan pengangguran ini. Oke. Pak Joko, terakhir sebelum diakhiri apa yang ingin ditekankan baik kepada masyarakat maupun dinas teknis di daerah dalam upaya meminimalisir bahkan kalau bisa 0% angka pengangguran begitu, Pak? Iya. Jadi mungkin kalau dari sisi masyarakat ya dari kami ini kan kami sebagai kalau dikatakan kasarnya tukang ukur lah, kami itu Oke. yang mengukur tingkat pengangguran. Heeh. Itu sebenarnya pada saat generasi muda sekarang yang fresh graduate itu sebaiknya di awal itu tidak harus memilih-milih pekerjaan dulu. Mhm. Yang penting mereka bisa mendapatkan pekerjaan dulu, Mhm. setelah itu sebagai batu loncatan terserah misalnya bisa beralih ke profesi-profesi yang lain. Tapi karena apa kadang-kadang anak-anak sekarang itu kan susah apa ya istilahnya untuk masuk ke sektor pertanian itu sudah mulai agak berkurang. Jadi mereka Mhm. nggak akan berminat untuk di sektor pertaniannya seperti itu. Jadi kadang-kadang sektor pertanian ini juga padahal di situ penyerapannya paling besar, sementara Oke. minatnya yang kurang. Nah ini mungkin bisa digerakkan
ke petani-petani milenial yang nantinya bisa mengelola pertanian kita, karena apa, pertanian itu sangat vital untuk masa depan kita gitu. Itu untuk masyarakat ya. Barangkali untuk pemerintah daerah saya kira semua program-program itu yang sudah berjalan itu tetap harus dilanjutkan secara rutin setiap tahun, sehingga seperti job fair itu bisa menampung mereka-mereka yang membutuhkan atau pencari kerja seperti itu. Oke. Itu mungkin. Siap. Baik, terima kasih Pak Joko Santoso, Kepala Badan Pusat Statistik. Semoga ini juga memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat. Paling tidak seperti yang dikatakan Pak Joko tadi, jangan pilih-pilih pekerjaan untuk awal-awal dulu begitu ya. Termasuk bagaimana sektor pertanian ini juga menjadi hal yang mungkin perlu diperhatikan dan perlu digarap oleh para kalangan milenial begitu. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Demikian tadi pendengar perbincangan kami dengan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumeneb, Joko Santoso. Tadi disebutkan bahwa angka pengangguran di Kabupaten Sumeneb selama 3 tahun terakhir relatif mengalami penurunan. Ini tentu berkat upaya dari pemerintah daerah, khususnya dengan berbagai program yang kaitannya dalam mengentaskan angka pengangguran, di antara job fair dan program-program pemberdayaan termasuk pelatihan kewirausahaan. Jangan kemana-mana pendengar, saya akan lanjutkan perbincangan kita soal Sumeneb Job Fair, buka ribuan lowongan kerja untuk mengatasi pengangguran setelah yang satu ini. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Tolong dong, di print laporannya. Iya, bentar lagi tanggung nih. A few moments later. Mana laporannya? Aduh, sorry aku lupa Sus. Kamu ini gimana sih Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Iya. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia. Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik.
Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Interaktif dengan topik Kabupaten Sumeneb Job Fair buka ribuan lowongan kerja untuk mengatasi pengangguran. Nah, tadi pendengar kami berbincang dengan Kepala Badan Pusat Statistik bahwa hingga saat ini memang masalah pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang tentu perlu harus segera diselesaikan oleh Dinas Teknis di pemerintah daerah tidak terkecuali. Hingga saat ini data di Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sumeneb sesuai hasil survei yang dilakukan di tahun 2023 angka pengangguran di kisaran 1,71%. Kalau dijumlahkan ada sekitar 12.000 penduduk warga Kabupaten Sumeneb yang dinyatakan menganggur. Angka ini tentu relatif lebih rendah dibanding 2021 lalu yang di mana angka pengangguran saat itu mencapai 2,31%, tapi di 2022 kemarin turun signifikan mencapai 1,36%. Ini tentu berkat dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya dengan melakukan berbagai pemberdayaan termasuk pelatihan serta pembinaan terhadap masyarakat seperti program Wirausaha Muda dan Wirausaha Santri dalam upaya mengembangkan potensi sekaligus juga memperluas lapangan kerja di Kabupaten Sumeneb. Selain itu juga kemarin pemerintah Kabupaten Sumeneb menggelar job fair atau bursa kerja dengan melibatkan 33 perusahaan penyedia jasa atau penerima pekerja baik di luar Kabupaten Sumeneb, di dalam Kabupaten Sumeneb, bahkan di penempatan di luar negeri seperti Jerman, Korea Selatan dan Arab Saudi. Ada 8.431 lowongan kerja yang disediakan dalam job fair maksud kami. Dan tentu dari pantauan kami kemarin bahwa masyarakat atau terutama kalangan milenial yang mendaftar pada bursa kerja job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Tenaga Kerja cukup antusias dan sangat tinggi sekali begitu. Nah, ini tentu bagian dari ikhtiar yang dilakukan pemerintah seperti yang disampaikan oleh Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi menyatakan bahwa job fair dengan yang digelarnya merupakan bagian upaya dari pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Tenaga Kerja dalam mengurangi angka pengangguran. Sebab ini angka pengangguran masih di kisaran 1,76%. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Sumeneb pendengar seperti yang disampaikan oleh Bupati Ahmad Fauzi Wong Sujudo relatif rendah sebenarnya. Namun bahkan Kabupaten Sumeneb terendah se-Jawa Timur, namun ini tentu masih dipandang masih menjadi masalah bagi pemerintah Kabupaten Sumeneb, sehingga upaya-upaya yang dilakukan terus digalakkan begitu. Nah, sebenarnya mendengar kami ingin berbincang dengan anggota DPRD Kabupaten Sumeneb dari fraksi Partai Amanat Nasional Hairul Anwar untuk berbincang sejauh mana efektivitas program job fair termasuk juga
seberapa besar dampak program-program yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Sumeneb seperti wirausaha santri dan wirausaha muda, termasuk pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Balai Latihan Kerja dalam upaya mengatasi pengangguran. Namun sejauh ini masih belum bisa tersambung dan belum bisa dihubungi, dan tentu kami akan undang di kesempatan lain untuk berbincang topik terkait dengan upaya pengangguran dan upaya maksud kami masalah pengangguran dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Saya atas nama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pagi, sesi dialog interaktif.